Hola. Pagi teman-teman, aku random banget kayak maksudnya ini tuh vlog udah bukan vlog sih, apa ya, ya pokoknya emang udah lama banget pengen bikin video YouTube, cuman bingung untuk memulainya dan harus cuman berpikir kayak ya nanti deh belum ini, nanti deh belum settingnya bagus, oh nanti deh memori HP full gitu ya. Sedangkan aku sendiri sering banget ngomong kalau segala sesuatu tuh ya dimulai dulu aja, nggak usah banyak alasan, nggak harus tunggu perfect gitu ya. Tapi buat diri aku sendiri juga masih PR gitu di hal itu gitu. Jadi barusan kayak kepikiran yaudah yuk mulai dulu seadanya, tinggal kalau memalukan di delete gitu, tapi kalau kira-kira bermanfaat ya dilanjut gitu aja. Makanya vlog ini makanya video ini ada, ini juga bakal aku upload begitu saja, nggak aku edit, paling aku tinggal tambahin teks aja. Di video pertama ini aku cuma mau bilang buat temen-temen yang mungkin ada di kondisi yang berat banget, di kondisi yang kayaknya pengen keluar gitu dari zona nyaman temen-temen, cuman bingung harus kayak gimana gitu. Itu sama kayak di kondisi aku 2 tahun atau ya 2 tahun lalu pas 2003 berarti ya 2023 sorry, grogi nih. Di 2023 tuh aku sempat punya mimpi, Tuhan kalau umur aku udah 40 gitu ya, aku pengen deh punya kerjaan yang settle gitu ya. Bukan kerjaan sih, maksudnya pendapatan. Kalau kerjaan kan kayaknya nggak mungkin ya, karena emang aku bukan working woman gitu ya, bukan orang kantoran, jadi aku nggak berharap punya kerjaan atau posisi kedudukan yang bagus, enggak. Tapi cuman berharap pengen punya pendapatan yang settle gitu. Entah itu aku gitu ya aku pribadi sih khususnya, karena kan itu doa aku ya di umur aku yang 40 gitu, karena waktu itu umur aku berarti 38. Kayaknya tuh ngeliat umur 40 tuh sesuatu yang gila sih, masa umur 40 masih gini-gini aja gitu ya, sedangkan itu 2 tahun lagi gitu. Jadi aku cuman berdoa kayak gitu, sesimpel itu. Terus tapi doa ya cuma doa, minta gitu. Di umur aku yang ke-38 itu aku nggak merubah kegiatan atau kebiasaan lama aku gitu dengan kebiasaan yang baru gitu. Ya maksudnya nggak ada yang berubah gitu saat kita sendiri nggak berubah gitu. Jadi di posisi itu aku cuma doa, minta. Sedangkan kalau misalnya Tuhan tanya mungkin lu udah ngelakuin apa, ya gue nggak ngelakuin apa-apa gitu, karena ya gue juga bingung gitu. Sedangkan kan bingung itu sebenarnya obatnya ya mencari tahu. Bingung itu jawabannya ya berarti harus cari tahu. Kalau nggak bisa bingung gitu ya bertanya sama yang bisa gitu ya, bertanya sama yang lebih paham gitu ya, sehingga kita bisa belajar bener ya. Jadi di 38 itu, umur 38 bener-bener aku tuh kayak aku ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah, bahkan kayak kok semua yang aku lakuin tuh kayaknya salah gitu. Kenapa Tuhan kayak nggak bukain aku jalan gitu? Sebenarnya itu bukan nggak bukain jalan, tapi aku sendiri yang kadang-kadang menutup jalan itu. Aku yang kadang berpikir enggak lah, aku nggak bisa di hal itu, enggak deh aku di sini aja, enggak aku cukup segini aja gitu. Sampai akhirnya di umur 39 gitu ya, berganti tahun dengan resolusi yang sama gitu, pengen punya pendapatan yang settle di umur 40, berganti tahun. Aku kayaknya harus berubah. Berarti tahun lalu gitu, di 2024 aku berubah. Aku juga doa aku ganti gitu. Ya udah deh, nggak usah pendapatan settle, tapi yang at least aku pengen punya tabungan. Berarti kalau orang punya tabungan berarti kan dia pendapatannya sudah cukup, bener gak sih? Dia pendapatannya sudah cukup
makanya dia punya uang lebih, bisa buat ditabung gitu ya. Jadi aku waktu itu berdoa kayak gitu ya, intinya sama, pengen punya pendapatan yang settle ya, pendapatan yang oke di umur 40 ya. Akhirnya berjuanglah aku, dan di saat aku pasrah, di saat aku nggak tahu lagi Tuhan aku harus kayak gimana, aku cuman berserah, nggak tahu gimana, aku diketemuin sama orang-orang yang bener-bener kayak ngerubah persepsi aku. Dari kecil tuh aku bukan orang kaya, aku lahir di keluarga yang biasa aja, bukan juga orang yang berkesusahan, enggak. Cuman maksudnya di masa kecil itu aku belajar kalau nyari duit tuh susah gitu ya. Terus kayaknya buat menjadi orang kaya atau seseorang yang punya banyak uang tuh susah gitu ya. Karena ngelihat mama dan papa aku yang kayaknya tuh kerja tuh sebegitunya gitu ya. Tapi kok keadaan aku gitu-gitu aja gitu ya. Ya aku nggak tahu kenapa Tuhan kasih aku di posisi itu gitu ya. Mungkin bisa bikin aku yang sekuat sekarang gitu ya. Terus ya flashback di 2024 tuh ketemu sama temen aku gitu ya. Tuh, dia cuman kasih aku tuh video-video rohani, ibaratnya kayak ada satu yang aku kena banget gitu. Aku waktu itu cuma nonton gini, kita tuh tidak dipanggil gitu ya buat jadi orang kaya. Kita tidak dipanggil tuh bukan jadi orang kaya gitu ya, tapi kita dipanggil tuh buat jadi berkat. Ya, di situ aku kayak, oh berarti fokus aku tuh salah ya, selama ini pengen punya duit banyak buat bisa jadi berkat, kayaknya kebalik gitu. Semenjak itu aku rubah mindset aku gitu. Aku jadi lebih banyak memberi, bukan memberi duit ya, karena kan posisinya lagi gak punya duit gitu ya. Jadi posisi aku ya udah, aku beri. Apa sih yang bisa aku beri? Aku cuma bisa ngasih tuh ilmu aku yang menurut aku tuh nggak ada ilmunya, ngerti gak sih? Maksudnya aku bisa cuma ngasih ilmu yang aku bisa gitu. Apa sih ilmu yang aku bisa? Aku kan punya perjalanan tuh 8 tahun di bidang konten. Jadi aku cuman share aja gitu, share perjalanan aku konten, perjalanan aku gimana bisa menangin beberapa lomba. Aku tulis di sebuah buku, aku fokusin gitu ya, aku tulis. Meskipun akhirnya ujung-ujungnya bukunya aku jual gitu, tapi at least aku sharing juga di setiap konten aku, di setiap ada kelas gratis aku share gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa semakin aku banyak share sama orang gitu ya, kayak udah ratusan bahkan ribuan orang gitu yang udah ikut kelas gratis aku. Di situ tuh aku malah makin dikuatin gitu. Kayaknya ngeliat orang mungkin lihat aku tuh kayak, oh nggak ada masalah, padahal tuh aku ada masalah. Dan dengan aku share tuh masalah aku tuh seakan tuh berkurang gitu, padahal ya masih ada masalahnya. Cuman semenjak aku share kayak gitu tuh berasa tuh masalah aku lebih ringan. Aku jadi nggak fokus buat ngelihat masalah aku, tapi aku fokus gimana ya, ada orang masalahnya begini-begini, aku bantu dia lewat konten-kontennya gimana ya caranya, apa segala macam gitu. Jadi pas aku banyak memberi gitu ya, memberi entah itu ilmu, entah itu share pengalaman gitu ya, di situ malahan Tuhan tuh cukupin aku, sampai kadang aku nggak nyadar tiba-tiba kok bisa bayar ini dan itu gitu, bahkan ada lebih. Dan akhirnya goals aku di 2024 itu buat pengen punya tabungan tuh akhirnya tersampaikan gitu, akhirnya kesampaian gitu. Dan di situ aku cuma mikir, oh oke, berarti apa yang orang kaya dulu bukan orang kaya pernah bilang gitu ya, bahwa kalau gimana sih caranya supaya menjadi kaya, oh ya kamu semakin banyak memberi kamu itu. Aku dulu nggak masuk akal gitu, tapi pas aku ngejalanin itu, meskipun aku belum jadi orang kaya ya, cuman aku jadi ngerasa oh oke, sebenarnya kaya itu tuh bukan duit doang, tapi kaya di perasaan kita gitu loh. Saat kita memberi ilmu, saat kita nge-share sesuatu, itu tuh aku tuh berasa kaya loh gitu. Kaya dalam artian kayak
oh iya, apa yang aku punya tuh bisa aku beri loh gitu. Jadi memberi terus sharing gitu tuh bukan harus kita dalam keadaan sempurna, kita seorang ahli atau seorang yang bener-bener profesional di bidangnya gitu. Siapa sih, aku cuma ibu rumah tangga biasa yang emang udah keseharian aku tuh ngonten gitu. Jadi ya itu yang ilmu yang aku bisa share, bahkan ilmu yang aku bisa share tuh aduh nggak ada apa-apanya deh dibanding yang bener-bener orang berpendidikan yang belajar konten kemana dapat sertifikat dan lain-lain gitu. Tapi dengan ilmu yang segini aja tuh bisa loh bantu orang gitu. Jadi yuk teman-teman, kalau dalam kondisi susah gitu, dalam kondisi kita kayak udah nggak ngerti deh harus ngapain gitu ya, aku percaya gitu setiap orang tuh punya kelebihan gitu. Kayak nggak mungkin Tuhan nggak kasih kita kelebihan apa-apa gitu. Bahkan yang menurut kita nggak tahu, mungkin orang lain tahu. Coba tanya ke teman-teman gitu, kayak menurut lu kelebihan aku tuh apa sih gitu ya. Teman terdekat tuh pasti deh gitu bisa kasih tahu kita gitu. Masa sih yang paling dekat sama kita tuh kan pasti biasanya orang yang menurut kita baik ya gitu, dia pasti bakal support kita dan dia kasih tahu gitu kelebihan lu tuh kayaknya di sini gitu. Dan coba deh kita gali di situ gitu, kita sharing gitu. Kalau dulu aku tuh waktu di 2003 kan nggak ada duit ya gitu, kekurangan gitu. Aku cuma mikir ya orang gua juga di kondisi kekurangan ya, masa mau nge-share masa sih, maksudnya fokusnya bukan ke duit. Iya jelas lah gitu ke duit, iya betul gitu. Aku pernah posisi itu gitu, maksudnya dalam kondisi kita butuh duit ya pasti kita fokusnya ke duit gitu. Jadi bullshit lah kalau misalnya kita butuh duit terus fokusnya ya jangan ke duit dulu. Ya gimana dong, kan butuh duit gitu. Tapi ya apa yang aku alamin tuh memang gak masuk akal gitu. Jadi di 2024 pas aku lagi butuhnya duit gitu ya, nggak tahu kenapa ya itu mungkin Tuhan juga yang ngerubahin gitu. Aku fokusnya nggak cuma ke duit, aku fokusnya bener-bener pengen share aja apa yang aku bisa gitu. Aku nulis, aku nge-share ke konten kemana-mana gitu, sampai akhirnya aku secara nggak sadar tiba-tiba oke, kok bisa ya akhirnya menghasilkan gitu. Jadi banyak yang gimana caranya ya kalian nggak akan bisa ngerasain kalau kalian yang nggak ngalamin. Paham nggak? Waktu aku share ini ke share masalah aku gitu ya ke orang yang udah ngalamin, dia cuma bilang iya gue tahu kok posisi lu karena gue pernah ngalamin itu. Ya udah, sekarang fokus share apa yang lu bisa share. Jangan fokusnya tuh ke duitnya. Aku tuh dulu suka mikirnya tuh kepanjangan. Kayak misalkan nanti anak aku kuliah gimana, nanti anak aku habis kuliah harus nikah, aku harus biayain apa sih aku gimana. Aduh nak, lu gak usah mikir kejauhan, dia cuma bilang gitu. Pikir tuh yang setahap-setahap aja. Itu tuh pasti Tuhan cukupin. Lu fokus dulu sama kerjaan lu. Lu fokus yang ada di depan mata. Lu kerjain apa yang bisa tangan lu kerjain. Lu fokus di situ katanya gitu. Tapi bukan fokus di duitnya aja gitu. Jadi ya kejarlah apa sih? Kejarlah dulu gimana caranya supaya kita bisa jadi berkat. Saat kita bisa jadi berkat, saat kita bisa jadi manfaat buat orang lain, Tuhan tuh nggak tidur kok. Tuhan tuh ngelihat semuanya. Bahkan ya di titik ini pun aku kayak oke, aku tuh bener-bener ngalamin semua prosesnya gitu, dan aku ngerasa prosesnya sangat cepat gitu. Padahal 2 tahun lalu tuh aku ngerasa aduh aku tuh di gurun pasir yang bener-bener kayak kanan kiri nggak ada jawaban gitu. Jadi aku cuma pengen teman-teman yuk semangat. Cuman itu yang aku bisa bilang. Kalau sekarang kayak nggak ada jalan, tapi aku percaya emang belum waktunya gitu. Tapi percaya aja kalau waktunya Tuhan ya yang terbaik gitu. Udah sih, daripada ngarol gitu ya, makin kesana. Oke, semoga
video ini bisa bikin teman-teman lebih semangat lagi buat capai apa sih goals atau mimpi teman-teman di tahun ini. Nggak ada mimpi yang terlalu tinggi, nggak ada mimpi yang nggak masuk akal gitu. Semuanya tuh bisa kok gitu kalau kita berjalannya bersama Tuhan. Sip, semangat.